Oke, Hai ladies, selamat datang kembali ke di Ladimi Book Club bersama dengan saya Vina Oy dengan buku yang akan menjadi topik bahasan which is Kenalkan Yesus pada Mereka, karya Jack Klumpenhauer. Dan hari ini kita akan bahas bab 9. Minggu depan kita akan bahas bab 10 dan 11 ya. Jadi ada dua bab untuk minggu depan. Minggu depan kita akan bahas bab 10, bab 11, dan kita akan mulai jam 2 siang. So, a little bit different. Waktunya agak berbeda sedikit. So, hari ini kita akan bahas bab 9. Judul dari bab 9 adalah Perang Melawan Dosa dan Lagu-Lagu Buruk. Menarik, ladies. Oke, sebelum kita mulai, saya akan berdoa dulu. So, Tuhan terima kasih untuk waktu yang kau telah berikan untuk kami semua, untuk terus belajar tentang kabar baik, tentang Injil, dan bagaimana Injil itu menjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan kami. Dan Tuhan, biar kami terus bisa melihat bahwa Yesus sungguh adalah yang lebih baik, sungguh lebih utama dari apapun yang kami inginkan di bumi ini, apapun yang kami kejar di dunia ini, Tuhan. Biar kami bisa melihat keindahan Kristus yang jauh mengalahkan semua hal yang dunia mengatakan adalah hal yang baik. Terima kasih Tuhan bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Kristus, bahwa kehidupan kami diubahkan, dan kami bisa bebas Tuhan melayani Engkau. Kami dibebaskan, kami diampuni oleh karena kasih-Mu, oleh karena Injil kabar baik. Help us to see that more, biar kami bisa melihat itu lebih nyata lagi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk diskusi sesi ini, biar setiap pertanyaan, diskusi, sharing, apapun itu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan dan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi mengenai kabar baik Injil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, bab 9. Perang melawan dosa dan lagu-lagu buruk. Saya pertama kali pikirnya lagu buruk seperti apa di dalam gereja? Maksudnya apa lagu buruk? Ternyata lagu buruk tuh lagu duniawi, lagu sekuler yang tidak merayakan hal-hal rohani, yang tidak merayakan hal-hal Alkitabiah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh ya, oke. I get it. Gampang untuk dimengerti lagu-lagu buruk yang ada di dunia. Oke, jadi kenapa lagu-lagu buruk? Karena di bab ini Pak Jack menceritakan tentang dia menerima surat dari muridnya, ya udah bukan muridnya lagi sih. Jadi ceritanya muridnya dulu ikut sekolah minggu, tapi sekarang udah lebih besar, udah lebih dewasa, tapi mereka masih keep in touch, masih masih kontak-kontakan. And that's the beauty of being a teacher ya. Itu salah satu keindahan menjadi seorang guru. Dan kalau kita mengajar dari segi atau aspek relasi, jadi kita memiliki hubungan dengan mereka dan mereka tahu, mereka bisa approach guru, ada akses yang mereka dapatkan untuk approach dan bertanya kepada guru. Mereka tidak apa namanya segan untuk bertanya. This is actually a good thing, dan kita bisa lihat di contoh ini muridnya namanya di sini Alex merasa bisa menghampiri Pak Jack, bisa approach Pak Jack dengan pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang akhirnya melebihi dari sekedar apa pertemuan di dalam ruangan kelas ya. So this goes beyond the classroom. Jadi pertanyaan tentang kehidupan secara umum, personal things, dia masih bisa tanya ke Pak Jack. Jadi kalau misalnya Anda ini adalah guru atau guru sekolah minggu, please know dampak yang Anda miliki kepada anak-anak ini atau kepada murid ini sebenarnya dampak yang sangat sangat besar dan sangat dalam, sangat jauh ya. You have you can speak into their lives jauh melebihi ruangan kelas. Sebenarnya Anda masih bisa memiliki apa ya influence dampak di kehidupan mereka di luar dari apa namanya the four walls of your classroom, bahkan ke kehidupan mereka sekarang pun mereka masih bisa, they can still ask you questions. Saya masih memiliki beberapa hubungan yang saya masih masih keep close contact sama murid-murid saya yang dulu saya sempat ajar waktu mereka
SMP, SMA, sekarang mereka sudah menikah, sudah punya anak, dan mereka sometimes masih masih keep contact. Misalnya kalau saya ada di Jakarta, they would ask me, apa bisa ketemuan? Ada they have questions about marriage. Sekarang pertanyaannya lebih berkisar parenting atau pernikahan. So this is you have such an important role. Kalau Anda menjadi guru, jangan underestimate dampak yang sebenarnya Anda punya dengan murid-murid Anda. Oke, so that was a side note. Anyway, jadi Alex ini murid dari Pak Jack menulis surat atau email karena dia merasa bingung bagaimana untuk menghandle perasaan bersalah dia. Jadi apa yang terjadi? Saya baca aja ya emailnya dari si Alex. Hai Pak Klumpenhauer, bagaimana pendapat Bapak mengenai pesta yang menyajikan nyanyian-nyanyian yang buruk? Saya bersenang-senang, tetapi sekarang saya memandang diri saya sendiri sebagai orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang mabuk di pesta itu, tetapi beberapa teman saya menyanyikan dan berdansa mengikuti lagu-lagu tentang seks dan narkoba. Saya juga ikut menyanyi dan berdansa, dan saya bersenang-senang. Sekarang saya merasa bersalah tentang hal itu. Apakah saya berdosa terhadap Allah, atau apakah saya terlalu keras terhadap diri saya sendiri? Selanjutnya, Alex menyebutkan nama satu lagu populer yang disebutkannya itu dan memberitahu saya lagi tentang bagaimana dia telah bersenang-senang dan bagaimana dia merasa sebagai orang berdosa sesudahnya. Saya tidak tahu lagu itu, tetapi saya mencari tahu liriknya. Memang liriknya itu ternyata tidak baik. Apa yang saya harus katakan kepadanya? Jujur, ladies, ketika saya mulai berpikir tentang kasus ini, kalau misalnya ada pertanyaan ini yang ditanyakan kepada saya pasti akan masuk dari angle, oke, kalau kamu tahu itu salah, jangan lakukan lagi karena kenapa Kak? Why would you want to listen to those song? Kenapa kamu mau mendengarkan lagu-lagu seperti itu yang akhirnya dampaknya kan nggak baik untuk kamu? Dan saya akan pasti fokusnya adalah di eh, tindakan itu, di kelakuan si murid ini mendengarkan lagu duniawi atau mendengarkan lagu buruk atau berpartisipasi mendengarkan lagu yang tidak menghormati Tuhan. Saya akan pasti yang saya akan address, yang saya akan bahas adalah kelakuannya. Dan yang sangat menarik dari reply dari Pak Jack, dia tidak hanya membahas kelakuannya, dia tidak hanya mengkoreksi kelakuannya, the misbehavior yang perlu dikoreksi, tapi dia membahas hati di bawah dari dosa itu. Hati di bawah dari atau motivasi di bawah kelakuan yang buruk itu. Jadi ini sangat-sangat mengubah cara pandang saya tentang bagaimana kita harus meresponi hal-hal seperti ini. Dan saya ingat sekali, ladies, kalau di di sekolah di mana saya mengajar dulu, memang fokusnya adalah untuk kelakuan itu dikoreksi. Dan akhirnya secara tidak langsung yang kita mengajarkan adalah moralisme. Yang kita mengajarkan adalah kamu harus menjadi anak yang baik, dan untuk menjadi anak yang baik kamu harus tidak melakukan ini dan lakukan yang lain, ya. Jadi kita mengkoreksi hanya tindakan, kita hanya mengkoreksi hanya kelakuan, which is artinya hanya yang ada di um, apa yang kelihatan, ya kan? Itu hanya apa yang ada yang kita bisa lihat dengan mata kita. Tetapi apa yang terjadi di dalam isi hati seorang anak ini, kita nggak tahu apakah benar-benar ada pertobatan, kita tidak tahu apakah hati ini benar-benar dimenangkan oleh kasih Kristus, kita tidak tahu apakah hati dosa yang ada di bawah, yang ada di bawah dari kelakuan yang kelihatan, kita nggak tahu apakah dosa itu benar-benar di deal, ya, karena kita tidak menangani apa yang ada di dalam hati, kita hanya menangani apa yang ada di permukaan saja, which is kelakuannya. Oke, itu yang saya kemungkinan besar akan lakukan, dan saya belajar banyak dari respon Pak Jack. Jadi saya akan bacakan saja
Dan saya akan berikan komentar as I read respon dari Pak Jack. Alex, hai, sungguh senang mendengar dari kamu. Bapak sangat gembira menerima pesanmu. Bapak sungguh senang kamu ingin memuliakan Allah dengan caramu hidup, termasuk musik yang kamu dengarkan dan bagaimana kamu berperilaku dengan teman-temanmu. Anda perhatikan kalau Pak Jack tidak memulai dengan menunjuk kelakuannya, tapi yang di-highlight dari Pak Jack adalah keinginan si Alex, keinginan si muridnya untuk sebenarnya dia pengen sih memuliakan Allah dengan cara dia hidup, dengan musik yang didengarkan. How do we know that? Karena Alex bertanya kepada Pak Jack, dia merasa nggak enak, dia merasakan sesuatu yang menjadi beban, yang menjadi berat. Berarti ada keinginan di dalam Alex yang ingin memuliakan Tuhan, tetapi dia miss ya, dia for some reason dia gagal untuk melakukan hal itu. Jadi Pak Jack melihat bahwa ada keinginan untuk taat, ada keinginan untuk menghormati Tuhan, tapi dia gagal. Nah, di sini Pak Jack memberikan um, dia mengemphasize, dia menekankan bahwa, hey, saya lihat bahwa kamu ingin memuliakan Tuhan dengan bagaimana cara cara kamu hidup, termasuk musik yang kamu dengarkan dan bagaimana kamu berperilaku dengan teman-temanmu. See, we highlight that. Berarti itu adalah sesuatu yang benar dan saya lihat itu, Alex, saya lihat keinginanmu, kerinduanmu. Kita perlu menguji setiap bagian dari hidup kita dan selalu bertindak sesuai dengan kepercayaan kita di dalam Yesus. Bapak senang kamu bertanya kepada Bapak mengenai hal ini. Dan Bapak harap kamu juga berbicara kepada ibu dan ayahmu. Sebentar sedikit, Bapak senang kamu bertanya kepada Bapak mengenai hal ini. Jadi kita diperlihatkan untuk we welcome the questions, biar anak-anak, biar murid merasa mereka bisa bertanya dengan kita memberikan apa ya, seperti kayak like a welcome mat. Dibanding kalau misalnya kita if we come to the argument dengan wah, Bapak kaget, Ibu kaget kamu melakukan hal yang buruk, atau Ibu kecewa kamu melakukan hal yang buruk. Hal-hal seperti itu, komentar seperti itu akhirnya tidak membuat anak atau murid ingin bertanya lagi, ya nggak sih? So dengan kita welcome, wow, I'm so glad you asked me a question. Bapak senang kamu bertanya kepada Bapak mengenai hal ini. Jadi seperti kita merayakan bahwa dia meng-approach kita, ya. Jadi kita tidak mengatakan komentar seperti saya kaget kamu berdosa, atau saya kecewa kamu memilih untuk melakukan hal yang tidak menghormati Tuhan, atau kita udah mulai marah duluan atau kesel duluan. Itu akhirnya tidak membuat dia termotivasi untuk datang kembali ketika mereka memiliki masalah lain, ya. Jadi kita ingin supaya mereka tetap merasa aman, nyaman untuk datang kepada kita untuk bertanya tentang hal-hal yang sulit, tentang hal-hal yang mungkin orang lain akan judge, atau orang lain akan menghakimi, atau mungkin look down, ya, kecewa. Tapi kita harus bisa melalui respon ini kita melihat bahwa kita harus bisa tetap welcome, tetap merayakan bahwa anak ini memilih untuk approach kita, ya. Dan aku juga senang di sini Pak Jack mengatakan bahwa please also berbicara kepada ibu dan ayahmu. Mereka dapat menolongmu untuk menggambarkan apa yang memuliakan Allah. Jadi Pak Jack tidak membawa dirinya seperti dia satu-satunya orang yang dapat memberikan jawaban yang benar. Dia tetap merefer Alex ke orang tuanya, which is otoritas yang Tuhan sudah tetapkan di kehidupan Alex, ya. Jadi refer them to other authorities. Bapak bisa salah, ibu bisa salah, ibu guru bisa salah. Please check with your parents, ya. Mereka adalah otoritas yang sudah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan Alex. Jadi saya senang sekali bahwa Pak Jack juga uh,
cukup humble, ya, cukup rendah hati untuk tidak merasa dia satu-satunya orang yang memiliki jawaban yang paling benar. Terus mungkin, nah di sini baru mulai dibahas tentang dosanya, ya, tentang kelakuannya baru sekarang dibahas. Mungkin ada dosa dalam cara kamu bertindak. Mungkin respon kamu ada dosanya, ya. Karena setiap kali kita mencium adanya dosa, biasanya dosa itu memang ada, ya. Jadi mungkin kamu ingin memikirkan mengenai mengapa perilaku kamu terasa sangat menyenangkan. Kenapa kamu enjoy melakukan dosa itu? Itu yang perlu menjadi pertanyaannya. Itu yang perlu kita tanyakan. Keegoisan seperti apa yang mendasari perilaku itu? Apa yang diberikan kepadamu yang seharusnya kamu dapat dari Yesus? Ingat kan, karena selama ini yang kita sudah bahas, ladies, selama sesi-sesi di book club, the goal is, tujuannya adalah untuk kita melihat Kristus lebih indah. Yesus, engkau lebih indah dari apa yang saya kejar, saya inginkan di bumi ini, di dunia ini. Goalnya adalah supaya kita bisa melihat Yesus lebih indah dari semuanya itu. Jadi ketika kita tidak melihat Yesus lebih indah dan kita memilih hal-hal yang dari dunia, di situ kita berdosa, ya kan? Makanya pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Jack, apakah yang diberikan kepadamu melalui dosa ini? Apa sih yang kamu dapat dari dosa ini yang seharusnya kamu dapat dari Yesus? Karena sebenarnya kan kita sudah memiliki semuanya itu, kita sudah menerima semuanya itu dari Yesus. Temukan hal itu dan bertobatlah dari hal itu. Allah memberi kekuatan yang kamu butuhkan untuk dapat menolak dosa itu. Isn't that great? Di bagian Pak Jack mengatakan kamu bertobat, di situ pun Pak Jack tidak lama membahas kamu harus merasa nggak enak, ya. Tuh kan, kamu membuat Tuhan sedih dengan kelakuan kelakuan buruk kamu. No, dia tidak melakukan itu. Dia hanya mengingatkan Alex tentang apa yang dia sudah dapatkan dari Kristus. Apa yang terjadi di atas kayu salib ketika Yesus mati, dia menukar tempat dengan kita. Apa yang kita dapat, yaitu semua yang Yesus apa namanya berhak terima, kita mendapati itu. Dan temukan hal itu yang sebenarnya kita inginkan, tapi sebenarnya sudah kita terima dalam Kristus. Temukan hal itu dan bertobatlah dari hal itu. Langsung Allah memberi kekuatan yang kamu butuhkan untuk dapat menolak dosa itu. Karena di dalam Kristus dosa sudah dikalahkan. Jadi kita tidak harus lagi menghukum diri kita, kita tidak harus merasa guilty yang berlebihan untuk kita layak menerima pengampunan dari Tuhan. Itu nggak alkitabiah, ladies. Karena menurut Alkitab, menurut kabar baik, Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu di atas kayu salib. Jadi kita bertobat dan kita minta kekuatan dari Tuhan untuk menolak dosa itu. Tetapi, nah ini disclaimer, langsung disclaimer. Tetapi pada saat kamu melakukannya, ingatlah bahwa Allah tidak dapat lebih mengasihimu dengan berperilaku lebih baik lain kali. Jadi jangan sampai kamu pikir, oke, next time aku behave, next time saya akan melakukan hal yang benar, terus Tuhan akan senang. No. Jangan sampai kamu berpikir bahwa kelakuanmu bisa membuat Tuhan lebih menyayangi kamu. That's not true, ya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bisa lebih menyenangkan Tuhan dengan kelakuan baik kita, berarti sebaliknya, kamu juga tidak dapat membuat Allah lebih terganggu, lebih kesel jika kamu berkelakuan lebih buruk. Kamu perlu melepaskan semua harapanmu bahwa usaha pribadimu akan membuat kamu dapat memenuhi standar Allah. Jangan bersandar kepada perbuatan usahamu. Sebaliknya, percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Kristus. Jadi, setelah kita meminta, kita memohon
eh, pengampunan dari Tuhan, kita bertobat, kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita bertobat, kita minta kuasa untuk menolak dosa, tetapi in our mind kita juga diingatkan, hey, jangan lupa ya, kita termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Great, itu adalah hal yang luar biasa, tapi jangan lupa. Jangan sampai kamu pikir bahwa dengan kelakuan baik kamu bisa membuat Tuhan lebih senang. Dan sebaliknya, dengan kelakuan buruk kamu, jangan sampai kamu pikir kamu bisa buat Tuhan lebih kesel sama kamu, ya, atau lebih kecewa dengan kamu. Because that's not true. Itu berarti kita bersandar kepada usaha kita sendiri, padahal kita harus percaya kepada Kristus. Jangan pernah berpikir bahwa perasaan Allah terhadap kamu tergantung pada berapa banyak kamu berdansa di suatu pesta, atau apa lagunya, atau perilaku yang lain. Coba ladies, ini hebat banget nggak sih? Ini merasa, apa ya, kita langsung, I'm sure Alex merasa bebas, langsung merasa ada kebebasan di dalam Kristus. Bagaimana perasaan Allah terhadapmu tergantung pada Yesus. Ini semua kabar baik Injil, ini semua kayu salib, ladies. Sesuai dengan apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib, Tuhan melihat kita dengan melalui apa yang Kristus sudah lakukan. Pekerjaannya yang sempurna. Bagaimana perasaan Allah terhadapmu tergantung pada Yesus. Bergabung dengan Yesus. Trust in Jesus. Bergabung, join in Christ. Bergabung dengan Yesus. Kamu adalah anak Allah yang sangat dikasihi. Praise Jesus. Ini berarti bahwa kamu dan Allah selalu berada pada pihak yang sama. Wow. Kamu bahkan ketika kamu berbuat dosa, dia tidak akan berbalik melawan kamu. Kenapa Tuhan tidak akan berbalik melawan kita ketika kita berdosa? Karena Tuhan sudah berbalik mukanya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu sudah terjadi. Jadi ketika kita ingin melakukan itu juga, kita merasa bahwa aduh, Tuhan pasti akan berbalik, dia akan membalikkan mukanya dari kita karena dia merasa jijik dengan dosa saya. Itu sudah terjadi. Tuhan Yesus sudah lakukan, ya. Berarti kita nggak boleh, kita nggak boleh melakukan itu. Tuhan Yesus sudah melakukan itu di atas kayu salib. Dia tidak akan berbalik melawan kamu. Jadi, jika dosamu telah melukai hubunganmu dengan Bapamu, dengan Tuhan, kembalilah kepadanya. Jadi, instead of berlari dari Tuhan, karena aduh, Tuhan merasa jijik dengan dosa saya, instead, berlarilah kepada Tuhan. Beritahulah dia bahwa kamu menyesal. Bergembiralah karena dia mengampunimu. Berdoalah dan menyembahlah dan rasakanlah penghiburannya. Aduh, so sweet ladies. Begitu begitu cepat, begitu berkuasa pengampunan dari Kristus, dan hati kita dibebaskan oleh rasa bersalah yang nggak perlu, rasa bersalah yang sebenarnya kita bukan beban kita, ya, atau kebohongan tentang bagaimana Tuhan melihat kita, ya, it's not true, karena Tuhan Yesus sudah melalui semua itu di atas kayu salib. Saya lanjut, menjadi dekat dengan Bapa di surga, Bapamu membawa duka cita yang benar untuk dosa dan menolong kamu untuk memerangi dosa dengan lebih baik lain kali. Jadi dengan kita dekat dengan Allah Bapa, justru kita akan memiliki duka cita yang benar untuk dosa. Jadi kita akan menyesal yang benar, ya, dengan kesesalan yang benar, menyesali dosa yang benar, bukan oh ya karena saya berasa bersalah atau karena saya ingin mendapatkan apa ya supaya saya nggak guilty feeling lagi. Ya, itu bukan bukan duka cita yang benar, ya, bukan godly sorrow. Jadi duka cita yang benar ketika kita melihat bahwa oh, saya eh, bergantung bukan kepada Kristus, tapi saya bergantung kepada keegoisan saya, apa yang dunia ini tawarkan, bukan kepada Kristus. Itu adalah
duka cita yang benar. Dan kita bisa merasakan itu lebih lagi ketika kita dekat dengan Allah Bapa. Dan even better, Allah Bapa menolong kita, ya. Dia mengatakan kepada Alex, menolong kamu untuk memerangi dosa dengan lebih baik lain kali. Bahkan, walaupun kamu tidak dapat melakukan dengan lebih baik lagi lain kali, dan tampaknya menjadi lebih suci tidak pernah dengan terjadi dengan cukup tepat, karena guess what, spoiler alert, mungkin kamu akan miss lagi, mungkin kamu akan gagal lagi, mungkin kita akan jatuh lagi, ya. Ini udah sudah termasuk apa yang kita lakukan di masa depan. Walaupun kamu tidak melakukan dengan lebih baik lain kali, tetaplah kembali kepada Dia. Kalau kamu miss lagi nih, next time, run back to Jesus. Kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi kepada Allah Bapa. Tetaplah percaya kepada Yesus. Itu adalah hal utama yang dilakukan oleh anak-anak Allah di sepanjang waktu. Dan hal yang terbaik yang kita lakukan. Isn't that interesting? Bukannya kita berlari karena, oh Tuhan marah kepada saya karena saya berdosa. No, kita justru berlari kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tidak marah lagi karena kemarahan itu sudah dituangkan kepada Kristus di atas kayu salib. Hence, therefore, kabar baik. Itu adalah kabar baik untuk anak-anak Tuhan. Dan itu adalah hal yang terbaik kita dapat lakukan untuk lari kepada Kristus, ya. Allah mempunyai kuasa dan ketetapan untuk mematikan dosamu. Dan Dia mengasihimu walaupun kamu berdosa. So those are two very good things. Kita ingin mengalahkan dosa kita. Dan guess what? Siapa yang memiliki kuasa untuk melakukan itu dan membantu kita untuk melakukan itu? Ya Tuhan. Justru ketika kita miss, ketika kita berdosa, kita harus lari kepada Tuhan supaya kita bisa diberikan kuasa untuk mematikan dosa itu, ya. Dan Tuhan mengasihi kita walaupun kita berdosa. Jadi jangan berpikir bahwa pertama-tama kamu harus memerangi dosa itu dulu, ya, menyelesaikan dosa itu dulu, perang sampai itu selesai, agar kamu dapat datang kepada Allah. No, sebaliknya. Datanglah kepada Allah agar kamu dapat melawan dosa. Jadi sebelum masalah ini selesai, jangan kita mau sok-sok selesain masalahnya dulu terus datang ke Tuhan. No, justru sebelum masalah itu selesai, di dalam masalah dosa itu, kita ke Tuhan dan kita mendapatkan kuasa, kekuatan untuk melawan dosa. Bapa akan berdoa untukmu. Kamu hendaknya berdoa juga untuk Bapa, karena sama seperti halnya dengan kamu. Kadang-kadang Bapa juga melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, hanya karena hal itu menyenangkan. Berapa kali kita juga melakukan hal-hal yang kita tidak seharusnya lakukan, but we do it karena ya saya kepengen aja. Saya kepengen aja marah sama orang yang menyelak antrian saya. Saya kepengen aja kesel sama dia. Seharusnya nggak boleh sih, but we do it. Karena hal itu menyenangkan untuk menjadi kesal, untuk menjadi menjadi benar di situasi itu menyenangkan. So I also need help. Saya juga butuh kasih karunia dari Kristus. Bersama-sama, Bapak yakin kita akan belajar untuk semakin mempercayai Yesus dan semakin mengasihinya. Itu akan membuat kita lebih mudah membenci dosa. Allah akan melakukan hal ini di dalam kita. Marilah sekali-kali kita bertemu dan berbicara dan berdoa bersama. Bapak akan merasa senang. Itu adalah respon dari Pak Jack. Ditutup dengan, hey, semua ini yang kamu struggle, ya, semua ini yang kamu sedang bergumul, Bapak juga bergumul dengan dosa. Kamu tidak satu-satunya orang yang harus melakukan hal ini, yang harus tetap datang kepada Tuhan, yang miss bahwa, aduh Tuhan Yesus harusnya lebih baik, tapi saya memilih hal duniawi karena saya pikir ini lebih baik, padahal saya sudah memiliki ini dalam Kristus. Saya juga mengalami struggle-struggle yang sama. Jadi respon ini ditutup dengan kerendahan hati bahwa hey, you're not the only one. Kamu tidak sendirian. Bapak mengerti
apa yang kamu lewati, apa yang kamu lalui. Dan let's pray together. Mari kita berdoa bersama. So I think that was so beautiful. Dan satu lagi before I pass it to you, sebelum Anda bisa juga sharing, yang sangat membantu adalah ilustrasi tentang ikan hiu, ya. Jadi tadi kan saya membahas tentang kelakuan yang kelihatan di permukaan, yang hanya kelihatan saja. Jadi itu hanya permukaan. Tapi yang sedang terjadi adalah ada keinginan atau keegoisan yang lebih dalam lagi, yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita tadi ambil contohnya si Alex menikmati lagu-lagu yang buruk bersama dengan teman-teman. Itu adalah sesuatu yang kelihatan, ya. Itu yang kelihatan. Dosa yang kelihatan di permukaan adalah, ya, Alex memilih untuk ikut berpartisipasi merayakan lagu yang dengan lagu yang merayakan hal-hal bukan dari Tuhan, ya, yang tidak menghormati Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah yang kelihatan. Kenapa ilustrasinya ikan hiu? Karena ikan hiu siripnya kelihatan kan, ya. So yang hanya kelihatan di permukaan adalah kelakuan dosa itu. Kita ingin masuk ke lebih dalam lagi karena yang harus dideal adalah ikan hiu di bawah dari permukaan laut. Kalau itu kita nggak deal, ikan hiu itu akan tetap ada di situ, ya. Dia akan terus berenang-berenang dan nggak akan pergi. Jadi yang kita harus lihat di bawah dari permukaan itu, mungkin mungkin eh, keinginan egois yang di bawah permukaan dari perilaku Alex mungkin adalah, sorry nggak kelihatan ya, eh, what does it say here? Sensasi seksual. Ya, mungkin he feels like, oh, this feels good. Ini rasanya enak, rasanya senang. Oke, saya berpartisipasi aja, ya. Itu keinginan dia dan itu adalah mungkin yang ada di bawah dari permukaan itu. Atau we can also, this is another example. Mungkin selain dari sensasi seksual, mungkin keinginan yang benar-benar ada di bawah permukaan itu adalah Jack nggak kepengen merasa left out. Does it say here? Takut teman-teman tidak menyukai atau menerima aku. Kalau saya nggak berpartisipasi dalam kegiatan ini, nanti saya nggak disukai teman-teman saya, ya. Atau saya tidak akan diterima masuk ke dalam geng ini. Jadi itu adalah um, yang tidak kelihatan, tapi itu adalah reason atau alasan yang sesungguhnya mengapa dia berpartisipasi, mengapa dia melakukan dosa itu. Dan ketika kita sudah tahu um, alasan sesungguhnya, ya, keegoisan sesungguhnya, kita bisa here we go. Kita bisa menarik ke bagaimana dia tidak percaya ini bahwa sesuatu yang Kristus sudah berikan, ya. Ini sorry typo ya. Seharusnya ini bukan sensasi seksual yang ada di bawah tidak percaya ini. Ini seharusnya yang ini. Takut teman-teman tidak menyukai aku atau menerima aku. Seharusnya ini, ya. Jadi kalau dia percaya bahwa oh kalau saya tidak berpartisipasi di kegiatan ini, teman-teman saya nanti tidak akan menerima aku. Berarti dia tidak percaya bahwa Yesus adalah teman terbaik yang mungkin saya miliki. Dia nggak percaya itu karena dia tidak melihat itu sebagai lebih baik. Dia memilih teman dari dunia lebih baik. Ya, dia juga tidak percaya bahwa Yesus memberi saya persetujuan Allah. Kenapa dia memilih persetujuan dari teman-teman? Karena dia memilih bahwa persetujuan dari dunia, pengakuan atau penerimaan dari dunia itu lebih baik dari pengakuan atau persetujuan yang sudah diberikan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, itu dosa. Itu yang kita perlu, oh iya, itu salah ya Tuhan ya. Sebenarnya saya harus melihat Kristus lebih baik. Dia jauh lebih baik dari apa yang saya inginkan di dunia ini. Please help me to see this. Mohon bantu agar saya bisa melihat bahwa Yesus lebih indah. Kalau teman-teman saya, teman-teman di dunia bisa menerima, tetapi
Hari lain mereka akan menolak. Kalau moodnya lagi nggak enak, mereka akan menolak saya atau meninggalkan saya. Tetapi dalam Kristus, saya tidak akan pernah ditolak, saya tidak akan pernah ditinggalkan. Saya akan selalu diterima. Yesus, engkau lebih baik dari semuanya itu. Dan itu akhirnya hati, apa yang di dalam yang nggak kelihatan itu hatinya akan berubah, akan di-deal, akan di-handle, akan benar-benar dihadapi, bukan hanya yang di permukaan. Ya, jadi itu adalah ilustrasi yang sangat baik, yang sangat bagus untuk kita juga. Sebenarnya ladies, ini perlu digunakan untuk diri kita sendiri sih, bukan untuk anak-anak. Ini sebenarnya untuk diri kita sendiri. So, you please try it on yourself first. Boleh dicoba dengan hati kita, dengan masalah-masalah kita, apa yang kita struggle, bergumul untuk melihat Kristus lebih baik ya di area apapun itu. Gunakan ini, and then maybe you will be blessed also dengan hal-hal tips-tips dari Pak Jack. Ya, oke. So that's my sharing. Sorry agak lama. Saya ingin bagikan kepada ladies, memberikan ladies kesempatan juga untuk sharing. So please go ahead, unmute dan silakan sharing. Kami semua ingin mendengarkan dan ini pasti akan menjadi berkat. Oke, silahkan. Saya akan minum. Saya akan beristirahat sebentar. Silahkan ladies. Go ahead. Ada yang ingin dibagikan dari bab ini? Kalau misalnya Anda belum baca bab ini juga it's okay. Dari apa yang tadi sudah dibahas, mungkin ada sesuatu yang Anda ingat, ingin dibagikan atau ditanyakan, atau mungkin ada kasus yang dari kelas sekolah minggu Anda yang Anda ingin tanyakan juga silahkan. Atau berhubungan dengan apapun yang kita bahas hari ini, silahkan. Anybody? Jangan malu-malu, ladies. It's okay. Listi, udah bisa unmute? Halo, halo. Aduh, yang mana nih? Halo. Halo Kak, Kedengeran? udah tadi aku pencet-pencet nggak bisa Kak. Oh, sekarang bisa. Udah. Oke ya Kak Vina, makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Luar biasa hari ini segala sesuatunya terjawab lewat apa yang Kak Vina sharingkan ya. Amin. Saya alami ini Kak, ya seperti Alex tadi ya. Kalau saya dulu itu saya ingat awal dan saya struggle dengan itu Kak, di mana tentang eh apa lagi namanya yang feeling guilty gitu, rasa Ya, bersalah terus menerus. Itu ya, saya alami sih awal pertobatan saya itu apa dan sama tentang musik sekuler, lagu-lagu ya. buruk kayak gitu. Dan saya nggak ngerti, yang di pemimpin saya cuma bilang pokoknya nggak boleh dengar itu Hmm, dosa, cuman sampai di situ aja. Saya hmm, sedangkan saya sendiri kan nggak ngerti ini kenapa ya kok dibilang dosa ini kenapa apa pokoknya hmm. nggak tahu Kak. Jadi tiap dengar itu pasti rasa bersalah, tiap dengar rasa bersalah. Jadi Ya, kebawahnya sampai seperti itu Kak Vina. ya, Ya puji Tuhan, saya menangkap sesuatu dari yang Kak Vina sharingkan tadi dari buku ini juga tentang Pak Jack ini. ya, Buat saya Pak Jack ini contoh yang luar biasa yang dirinya sendiri memang udah dimenangkan dengan kasih Yesus. Dia udah dimenangkan dengan kabar baik itu sendiri sampai dia bisa menjawab Alex dengan seperti itu. Kalau saya mungkin karena saya belum, mungkin karena saya masih rasa bersalah, saya kan pasti jawab dosanya. Kalau ada anak-anak yang seperti hmm, Alex, pasti saya fokus ke dosanya dia. Loh, kok kamu bikin gitu? Kok kenapa bisa dengar itu? Pasti ke ya, situnya. ya, Tapi pas ini ya saya bersyukur banget saya sendiri kayak Kavina tadi bilang mungkin sebelum ke anak-anak saya dulu kali ya. ya, Saya dulu yang harus free, saya dulu yang harus merdeka.
Ya, sehingga saya bisa tahu apa yang harus, kalau saya misalnya siapapun itu yang mengalami hal yang sama dengan saya bisa menjawab seperti ini juga. Dan memang saya sendiri merasa apa ya Kak, aduh betul-betul dimerdekakan dari rasa ya, bersalah yang bukan cuma masalah dengar lagu-lagu sekuler, tapi dalam hal apapun lah, kesalahan apapun itu Kak. ya. Jadi terbaik ini buat saya Kak, kok sebenarnya simpel ya, Tuhan suruh kita percaya Iya, Yesus. iya emang simple, emang. Ya sulit banget gitu Kak, kayak kita bilang, ah aku nggak bisa, mungkin nggak bisa, harus lakukan ini, harus begini, harus lakukan yang begini, seperti berbuat baik. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan berbuat baiknya, tapi motivasi kita yang kadang salah gitu Kak. Tapi kalau ini, tapi kita dengar ini hari ini itu membuat saya sendiri plong Kak Vina. Saya Amin, sendiri dimerdekakan dan semakin semangat gitu Kak. amin, amin. Thank you, Iya, Liz. itulah Kak, Thank pengertian you. yang benar ini. Apa, kalau nggak punya pengertian yang benar seperti ini, mungkin apa yang saya lakukan bisa salah juga Kak ya. Ya, Tapi ya. bersyukur pengertian yang benar ini, itu yang membuat saya eh, punya pikiran yang benar, sehingga bisa lakukan yang benar lah Kak. Setidaknya Amin. pola pikirku yang salah selama ini, Ya, ya dengan kabar baik ini saya dimerdekakan. Terima ya, kasih banyak ya. Kak Vina. Aduh, amin, Tuhan amin. berkati Kak Vina. Tuhan berkati, amin. Aduh, so good. Saya memang, Mute, Kak. I also, oh ya, tunggu. Ya, oke, bisa kok. Sudah bisa di mute. Oke. Ya, oke. I think that's okay now. Aduh, emang benar sekali. Itu sangat simple sebenarnya. Kita percaya kepada apa ya? Percaya kepada Yesus. Udah itu aja. Iya, itu aja. It's that simple. Dan mungkin orang mungkin bertanya kok hanya percaya aja sih kepada Yesus gampang amat. Do you know itu susah untuk percaya kepada Yesus? Itu susah tahu. Aduh, kalau itu gampang, semua orang melakukan itu, tetapi itu tidak gampang ternyata. Kita lebih ingin percaya kepada usaha kita, kita ingin percaya dengan rasa guilty feeling kita untuk membayar dosa kita sendiri. Kita lebih percaya itu dibanding percaya kepada Kristus. So, itu adalah kasih karunia. Ketika kita percaya, benar-benar percaya kepada Kristus dan apa yang Dia sudah lakukan, pekerjaannya yang sempurna di atas kayu salib, itu adalah kemurahan dari Tuhan kalau kita sungguh-sungguh percaya. Because untuk percaya kepada Kristus itu tidak segampang yang orang katakan. Hah, hanya percaya kepada Yesus? Eh, Berarti Anda belum pernah coba percaya kepada Yesus. Itu susah. Tidak segampang itu untuk melepaskan semuanya. Sebenarnya itu so simple, tapi we make it hard. Kita yang bikin itu jadi susah. Oh ya, saya ingin bagikan sedikit tentang kemerdekaan. Jadi ada satu ayat di 1 Korintus 6 ayat 12. Tidak tahu. Ya, oke. Saya coba ambil yang saya bisa copy paste aja ya. Saya coba deh. I don't know ini berhasil di paste nggak? Oh, ini bisa kok. I think bisa. Oh no, I cannot. Oke, saya akan cut sampai ini aja. Terus dari 6:12 ayat 12 saya ambil ayat 13. Ya, oke. So ladies paling 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 nggak masih bisa lihat deh. Ini 1 Korintus by the way ya. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Oke, jadi itu konteksnya adalah Paulus menulis kepada gereja di Korintus dan ada beberapa anggota dari jemaat yang merasa bahwa em, mereka lebih baik dari orang lain ketika mereka tidak berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang tidak menghormati Tuhan. Actually enggak juga sih, karena ada beberapa hal yang sebenarnya nggak hitam putih. Oh, waktu itu kasusnya apa ya tentang
daging yang sudah didoakan. Ceritanya itu dalam di gereja Korintus ini menjadi, I think yang didebatin itu. Jadi apakah boleh kita makan daging yang sudah didoakan, atau apakah itu dosa? Dan di sini Paulus menekankan bahwa kita punya kemerdekaan di dalam Kristus karena Tuhan sudah menebus segala sesuatu kan. Jadi kita tidak terintimidasi atau kita tidak terpengaruh ya kan um, dengan apa yang sudah dilakukan oleh agama lain ya atau kepercayaan lain atau makanan yang sudah didoakan ceritanya whatever it is ya. Kita tidak terpengaruh oleh itu karena Kristus sudah menebus semuanya dan Kristus, He that is in me is greater than he that is in the world. Kristus yang ada di dalam saya lebih besar dari yang ada di dunia. Tetapi bukan berarti kita dengan sembarangan saja. Saya akan berpartisipasi karena kan Tuhan sudah menebus semuanya. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu memang halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kalau ini nggak berguna nih untuk saya konsumsi daging ini di hadapan teman-teman, saudara-saudara Kristen yang baru bertobat dan masih baru keluar dari agama yang tadinya daging ini didoakan kepada berhala itu. Misal ini, I think that was the context. Kalau saya makan di hadapan teman-teman saya ini, saudara-saudara saya dalam Kristus yang baru bertobat ini, berarti tidak berguna untuk saya mengkonsumsi daging ini, walaupun saya tahu dalam Kristus saya merdeka dan Kristus yang ada di dalam saya lebih besar dari Kristus, dari roh-roh yang ada di dunia ini. Tapi bukan berarti itu berguna untuk saya lakukan itu. Itu tidak akan membangun saudara-saudara saya. Ini justru akan menjadi batu sandungan. Ya, jadi segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Contohnya deh, ini yang lebih modern deh. Okay? Kita punya kemerdekaan untuk berpartisipasi di kegiatan yang tidak ada hitam putihnya, ini menghormati Tuhan atau tidak ya. Contohnya misalnya kita dinner nih, saya dinner, terus ada wine, ada yang minum anggur. Alkitab mengatakan tidak boleh mabuk dengan anggur, tapi kalau kita minum satu gelas in moderation ya, sesuai dengan porsi yang tepat, it's okay, that's totally fine. Kita punya kemerdekaan, we have the liberty to do that. Tapi kalau saya pergi dinner, makan malam, terus bersama dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya dalam Kristus yang baru bertobat, ya, yang baru berbalik dari kehidupan yang penuh dengan kemabukan, ya. Jadi dia lagi bertobat dan meninggalkan sifat atau lifestyle yang penuh dengan alkohol. Menurut dengan 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku. Saya bisa aja minum wine di depan teman-teman saya yang sebenarnya struggle dengan alkohol. Saya bisa aja khotbahin mereka, sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya kan dalam Kristus kita merdeka ya, dan saya tidak mabuk. Saya minumnya proporsional. Saya nggak pernah mabuk. Saya bisa aja ngomong begitu, tapi tidak berguna untuk saya membangun fellowship dengan teman-teman saya. Ini tidak menjadi berkat untuk mereka yang bersama dengan saya. Dan saya tidak, in these verses, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi saya bisa, saya bisa melepaskan keinginan saya untuk minum anggur. Saya karena tidak diperhamba oleh keinginan itu. You know what? Saya sekarang pergi dinner dengan orang yang sedang bergumul atau sedang walk away dari kehidupan yang dulunya mabuk. Saya akan menghormati itu dan saya tidak akan mengkonsumsi alkohol di pertemuan itu, di dinner itu, karena saya ingin menghormati teman-teman saya. Itu maksudnya dari 1 Korintus 6 ayat 12. So this also applies to musik
ya, apa yang kita dengarkan. Em, semua segala sesuatu halal bagiku. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang tidak menghormati Tuhan, yang enggak, it's not very clear, ya. It's I can listen to it and it doesn't affect me, great. Bukan berarti saya akan uh, dengan sembarangan tidak memikirkan orang lain, ya. Apakah itu akan membangun atau tidak. Tetapi sama juga halnya dengan ketika kita mendapatkan konviksi dari Roh Kudus bahwa oke, kamu karena struggle dengan musik yang kamu dengar, oke, berarti kamu kamu jangan dengar musik yang seperti ini. Oke, kalau itu yang Roh Kudus katakan kepada kita secara spesifik, secara khusus, itu yang dia ingin kerjakan di dalam hati kita. Bukan berarti dia ingin melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi tanggung jawab kita adalah hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk mengimpos, hey, Roh Kudus bilang kepada aku kalau aku nggak boleh dengerin musik dari artis ini loh, kamu juga mendingan jangan deh, ya. Itu bukan, that's not our portion. Tuhan bekerja dengan lain dan khusus secara spesifik dengan apa yang menjadi pergumulan dengan orang lain. Dan dia berbicara kepada kita spesifik khusus dengan pergumulan yang ada di dalam kita. So we need to hear, we need to listen. Kita harus perhatikan apa yang Roh Kudus berbicara secara khusus kepada kita dan percaya dan kita tidak harus menuntut orang lain juga untuk melakukan hal yang sama karena perjalanannya berbeda-beda, ladies, pergumulannya berbeda semua. Apa yang saya pergumulkan itu mungkin tidak menjadi pergumulan untuk Leni contohnya. So it's different dan kita harus bisa percaya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita, ya. So dalam hal area musik juga itu yang kita harus ingat. Tidak ada satu yang again, karena ini bukan tindakan, bukan kelakuannya, ya, bukan actionnya, bukan apakah kamu mendengarkan artis ini atau musik apa yang kamu dengarkan, tapi yang menjadi isunya adalah apa yang ada di bawah permukaan itu. Kenapa kita memilih untuk mendengarkan itu? Apakah itu untuk hal-hal yang menghormati Tuhan atau tidak? Apakah itu memilih hal duniawi daripada Yesus yang sebenarnya lebih baik dan lebih unggul? Itu yang menjadi masalahnya. Makanya eh, akan berbeda-beda. Setiap orang akan bergumul berbeda-beda. Tidak bisa kita judge sesuai dengan apa yang ada di permukaan. Oh, dia mendengar artis tersebut atau mendengar artis ABC. Itu hanya kelakuannya, ladies. Ya, itu hanya it's just the action, itu hanya permukaan saja. Yang menjadi masalah intinya, yang menjadi the real issue itu yang ada di dalam hati, ya. So that's why we don't sangat-sangat penting untuk kita tidak menjadikan itu patokan apa yang saya sedang melalui, apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya itu saya menjadi patokan kalian juga semua harus harus sama. No, that's not the case karena apa yang dalam isi hati kita semua berbeda. Oke, ladies, waktu sudah di sini sudah jam 10 siang, so that means di sana sudah jam jam 4 sore, sudah waktunya untuk malming. So I'm gonna pray. Saya akan berdoa dan Anda akan mulai bersenang-senang dengan weekend Anda. Oke. So, oh, thanks Lenny for the message. Terima kasih sudah sharing tentang kemerdekaan dalam Kristus. Karena ini menjadi pertanyaan di kepala saya soal dosa karena tidak ada hitam dan putih, semua tergantung konteksnya. Ya, betul. Konteks dan ingat itu hanya permukaan. Itu hanya permukaan. The real issue yang kita harus perhatikan itu adalah apa yang menjadi motivasi sesungguhnya, menjadi alasan sesungguhnya kenapa kita melakukan itu. Dan kemerdekaan sangat penting untuk sebagai orang Kristen. 1 Korintus 6 ayat 12. Ingat, semuanya halal, bisa saja kita berpartisipasi, tetapi bukan berarti itu tidak berguna. Ya, bukan berarti itu berguna, dan lebih penting lagi kita tidak diperhambakan oleh itu. Kalau saya butuh lepasin tuh wine, silahkan. Saya butuh lepasin mendengarkan artis ABC,
Dengan gampang saya bisa lepas. Saya tidak diperhambakan oleh itu. Ya, oke, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk Ladimi Book Club. Terima kasih untuk apa yang sudah dibahas hari ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sedang kerjakan di dalam hati kami Tuhan. Dan biar kami terus diubahkan, bisa melihat Kristus menjadi sesuatu, bisa melihat Kristus lebih baik, lebih indah, lebih unggul dari apapun yang kami inginkan di dalam dunia ini. Biar kami bisa melihat itu setiap hari Tuhan. Help us Lord to see your beauty. Dan untuk bisa enjoy, bersenang-senang dengan apa yang kami sudah dapatkan, yang sudah kami terima melalui Kristus. Thank you for your love. Terima kasih untuk penerimaanmu, pengakuan dari Engkau, Tuhan, pengampunan dari Engkau. Terima kasih begitu banyak yang kami sudah terima. Help us to see that. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.